Assalamualaikum Pak Budi, Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini hari ini? Alhamdulillah. Bu Emi sehat, Pak Budi Sehat. sehat ya. Sehat. Baiklah, hari ini alhamdulillah kita bertemu untuk melaksanakan praktek coaching ya Pak Budi dan Bu Emi. Saya Ibu Ika Rahmawati akan berlaku sebagai observer hari ini, mencoba mengamati, mengobservasi kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Budi dan Bu Emi. Kebetulan di sini yang akan bertindak sebagai coach adalah Pak Budi, sementara coachingnya adalah Bu Emi. Ya, baik, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini sebagai praktik coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Budi dan Bu Emi, kita harus mengingat kembali ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan coaching kita pada hari ini. Sebagaimana rubrik yang sudah kita pelajari bersama ya Pak Budi dan Bu Emi, kita sudah mematangkan rubrik kompetensi coaching yang harus kita lakukan. Lalu kita juga tidak boleh lupa dengan alur tirta yang memang sudah kita juga pelajari di modul 2.3 ini. Lalu nanti akan diimplementasikan dari proses coaching yang akan saya lihat sebagai observer di sini. Bagaimana Pak Budi akan melaksanakan coachingnya dengan alur tirta, mulai dari menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Baik, untuk pertama kali selain tadi rubrik ya Pak Budi yang saya harus ketahui, dan Pak Budi juga saya mohon menjawab pertanyaan saya nih. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Pak Budi laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu Ika ya atas kesempatannya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yaitu kompetensi tentang bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi Pak Budi akan mencoba melaksanakan kompetensi coachingnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nanti kita coba lihat. Pertanyaan yang kedua nih Pak Budi. Apa kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan Bapak tuju dalam kegiatan coaching ini? Spesifiknya saya menginginkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coaching itu bisa menggali potensi coaching dalam menyusun rencana aksinya untuk menjadi solusi atas permasalahan yang dialami oleh coaching. Baik. Jadi bagaimana rencana aksi ya yang akan Bapak lihat nanti dari coaching, lalu bagaimana tindak lanjutnya yang akan beliau lakukan. Pertanyaan ketiga terakhir nih Pak Budi, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Pak Budi akan lakukan dari proses coaching ini? Harapannya, indikatornya coaching nanti bisa menyampaikan beberapa alternatif solusi yang beliau keluarkan dari hasil pemikiran terhadap solusi terhadap permasalahan yang coaching hadapi. Baik, sudah beberapa pertanyaan dijawab. Pada akhirnya kita akan masuk kepada inti kita hari ini ya. Yes. Saya akan mengobservasi kegiatan coaching Pak Budi bersama Ibu Emi. Silakan Pak Budi melakukan proses coachingnya dengan Ibu Emi. Dipersilakan. Terima kasih Mika, mohon izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Emi? Alhamdulillah kabar baik. Sehat? Sehat alhamdulillah. Ya, udah sarapan? Udah sarapan. Udah kenyang ya. Oke. Nah, Bu Emi ingin mengajak diskusi ini dengan saya, berdiskusi dengan saya. Ini kira-kira ada apa? Iya Pak Budi, saya tuh mau ketemu Pak Budi, mau ngobrol-ngobrol. Jadi saya tuh sebenarnya punya masalah Pak Budi. Masalah di kelas,
saya kalau lihat Pak Budi ini anak-anaknya semangat gitu. Tapi kalau di kelas saya, kenapa ya kalau belajar tuh seperti kurang semangat? Saya nggak tahu apa penyebabnya nih. Jadi saya juga ini mau mengajak semangat mereka seperti bosan, seperti nggak semangat. Makanya saya juga bingung Pak Budi, ada apa ya dengan kelas saya atau ada apa dengan saya gitu seperti dahulu. Gitu Pak Budi masalah yang saya hadapi. Berarti AADS ya? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan saya? AADS ya? Ada apa dengan saya? Baik, jadi Bu Emi ini mengajak diskusi saya, galau, ternyata memikirkan kondisi belajar muridnya di kelas ya, yang katanya kurang semangat, kurang bergairah dalam belajar. Nah, baik. Setelah kita berdiskusi nanti ini, apakah Ibu punya harapan atau tujuan apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita berdua? Saya sih berharap saya dapat pencerahan dari Pak Budi. Saya dapat cara-cara baru mungkin ya yang bisa membuat murid-murid saya semangat gitu belajar. Saya bisa saya lakukan dari yang Pak Budi lakukan membuat mereka semangat gitu. Saya harap itu Pak Budi. Jadi tujuan saya dapat pencerahan, saya dapat cara bagaimana mengaktifkan menyemangati anak-anak saya belajar di sekolah. Baik, berarti tujuan Ibu nih ngajak saya diskusi, kita mencari cara nih ya, mencari mungkin metode atau apa yang bisa memperbaiki keadaan semangat belajar murid Bu Emi ya. Iya benar Pak Budi. Tadi Bu Emi bilang anak-anak kurang semangat ya. Bisa disebutkan itu disebutkan di setiap pelajaran atau hanya pelajaran tertentu? Iya, hanya pelajaran tertentu Pak Budi. Boleh diceritain nggak pelajaran apa aja dan gimana? Pelajaran yang paling terlihat nggak semangat itu di matematik Pak Budi. Di matematik itu kalau saya kita sama-sama mengingat kembali pelajaran matematik yang paling Ibu saya pusing, udah keluhan-keluhan seperti itu udah sering saya dengar begitu. Matematik lagi, ya hitung lagi. Jadi sebelum mulai belajar pun mereka udah jadi kelihatan sekali nggak ada semangatnya gitu. Kelihatan ya, terutama di matematika. Kalau kita ukur nih Bu ya, kalau boleh kita ukur dalam skala 1 sampai 10 mungkin atau dalam skala kekhawatiran, kondisinya sebenarnya di kelas ini sebagai mana yang Ibu rasakan tuh ada di skala berapa? Atau sangat mengkhawatirkan lah atau gimana, atau skala berapa? Apa ya, skalanya tuh mungkin di antara 5,5 ya Bu. 5,5 ya? 5,5. Jadi kalau skala cukupnya 6 gitu Pak Budi, itu di bawah cukup gitu Pak Budi. Jadi saya untuk mencapai cukup aja agak sulit buat saya karena melihat kondisi mereka yang tidak semangat gitu. Gitu. Ada di skala 5,5. Cukup ini ya. Makanya Pak Budi saya ceritain ini sama Pak Budi, mungkin nanti saya bisa dapat pencerahan, cara baru gitu ya. 5,5. Nah, kira-kira Ibu sudah meneliti nggak, sudah mencari tahu belum apa penyebabnya kok anak-anak bisa ada di angka 5,5? Kenapa anak-anak tiba-tiba pelajaran matematika udah langsung jenuh gitu? Sudah dicari belum? Kalau penyebabnya saya mungkin baru dapat sedikit ya Pak Budi ya, nggak ada 100%. Itu kira-kira mungkin mereka lemah di perkalian, kemudian pembagian bersusun dan hafalan-hafalan rumus. Nah itu Pak Budi, kalau kelas 6 kan bangun-bangun ruang banyak tuh hafalan-hafalan rumusnya. Jadi kayaknya kendala itu mereka. Jadi ketika ketemu yang hitung-hitungan udah nggak semangat sekali buat ngitung nerusin gitu. Terkait hal tersebut, upaya yang sudah Ibu lakukan selama ini itu apa? Iya Pak, saya sudah coba untuk mengatasi masalah anak-anak semangat di kasus. Saya sudah coba Pak, pertama saya pakai drill hafalan kalian itu setiap pagi, setiap hari. Kemudian dengan video-video itu. Kemudian saat mengerjakan tugas
memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa sebelum menjawab soal itu rumusnya harus ditulis dulu, kemudian nanti baru angkanya setelah itu baru dihitung. Kemudian saya tambahkan lagi dengan video-video yang ada di YouTube, video pembelajaran. Tapi saya lihat kondisi juga Pak, ketika mereka udah mulai bosan, saya stop dulu, saya setel lagu atau video-video motivasi. Nah setelah mereka semangat lagi, baru saya lanjut lagi ke materi selanjutnya. Gitu Pak. Wah, udah banyak ya yang keluar gitu. Iya gitu Pak. Upaya-upaya yang keluar udah banyak. Ada, saya catat ini ada lebih dari 4 upaya nih. Nah, cukup banyak yang berarti untuk menjaga komitmen ibu agar ini terlaksana, agar ini tetap berjalan secara kontinu. Bisa yakin nggak nih sendiri? Kalau yakin saya harus yakin ya Pak, Iya, tapi sip. saya butuh bantuan juga. Saya minta bantuan kepada orang tua, saya sampaikan kondisi anak di pelajaran matematik itu seperti ini. Jadi saya minta bantuannya untuk orang tua di rumah. Saya tugaskan anak-anak untuk menghafal rumus, menghafal perkalian, lalu dikontrol kembali hafalannya. Kemudian yang kedua, saya minta bantuan rekan sejawat di sekolah melalui kebiasaan-kebiasaan. Jadi diselipkan pertanyaan-pertanyaan untuk tiap hafalan dan perkalian seperti itu. Oh, top, luar biasa. Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan bisa terlaksana semua gitu ya. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Oke, jadi harus semangat. Nah, kita sampai di akhir nih, ya, di akhir project kita. Nah, sebagai penguatan ibu mungkin bisa planning itu kita ambil jadi kesimpulan. Nah, apa yang mau didapat kesimpulan dari kita? Kesimpulannya dari pembicaraan dan ngobrol kita hari ini, pertama saya bisa mengungkapkan masalah yang saya hadapi gitu ya Pak. Saya bisa sharing sama Pak Budi, sama Tika. Kemudian saya jadi dapat penguatan bahwa yang harus saya lakukan itu ternyata memang salah satu dari beberapa usaha untuk menyemangati anak-anak belajar seperti itu Pak. Mudah-mudahan itu benar terlaksana ya Pak, dan saya bisa melakukannya. Insya Allah. Amin. Nah, tetap semangat ya. Nah, ini udah selesai. Nanti akan dilaksanakan. Nah, setelah itu mau ada tindak lanjut apa? Tindak lanjutnya saya akan terus dalam proses pembelajaran, saya akan mengupayakan yang tadi hal-hal yang sudah saya lakukan. Kemudian saya juga akan minta bantuan rekan sejawat seperti dalam kebiasaan-kebiasaan tadi itu akan saya terus lakukan. Drill-drill juga seperti itu. Dan nanti saya juga mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Pak Budi ya. Kalau Terus saya tunggu. ya kalau nanti saya sharing-sharing nggak apa-apa ya Pak ya. Siap, nggak apa-apa. Kita ngobrol WA lagi. aja. Siap. Nih, WA aja. Oke. Baik, udah. Apa ada lagi mau disampaikan? Cukup Pak. Cukup, ya? Saya udah. Nah, gimana perasaannya? Udah plong. Oh ya. Mudah-mudahan sudah lega. Berarti besok semangat walaupun masih ada kendala. Jalankan terus, tetap semangat. Ya. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, mungkin kita tutup aja diskusi kita ya. Siap, Pak. Oke. Dengan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Waktunya Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Budi dan Bu Emi yang sudah melakukan proses coachingnya dengan baik. Berdasarkan apa yang sudah saya lihat, saya observe hari ini, kelihatannya Pak Budi sudah cukup baik ya dalam menjalankan proses coachingnya dengan menggunakan alur tirta yang kelihatan mulai dari mengungkap apa tujuan yang coach akan sampaikan, kemudian coach mengidentifikasi masalah dia, lalu dia menemukan aksi resolusi untuk dia perbuat, nanti solusi ke depannya dia akan melakukan apa, dan bentuk tanggung jawab dari coachnya juga sudah dibangun oleh coachnya dengan baik. Terima kasih Pak Budi. Kita ucapkan selamat ya kepada Bu Emi yang sudah tergali potensinya untuk ternyata masalah Bu Emi bisa Bu Emi tuntaskan lewat sharing dengan Pak Budi, dan akhirnya menemukan masalah itu dengan titik temu solusi-solusi yang akan Bu Emi perbuat. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih kepada Coach Budi. Silakan. Yang pertama nih,
Apa indikator keberhasilan dari praktek coaching yang telah dilakukan oleh Pak Budi saat tadi? Baik, terima kasih Bu Nadi. Saya merasa bahwa saya pertama mencanangkan indikatornya adalah di rencana aksi ya. Nah, ketika proses tadi kelihatannya coaching sudah dengan semangat dan detail Betul. mengeluarkan Beberapa beberapa upaya sudah rencana cukup aksinya. banyak ya. Jadi saya anggap indikator keberhasilannya sudah tercapai tuh, coachingnya sudah mengungkapkan semua. Tidak dibangun oleh coachnya Iya. ya, betul. Jadi betul-betul memang dari pribadi coachnya yang mengungkapkan solusi-solusi yang bisa dia perbuat ke depannya nanti. Pertanyaan kedua nih Pak Budi, kompetensi apa lagi nih yang bisa dikembangkan oleh Pak Budi sebagai coach dalam kegiatan coaching ini? Oke, baik. Mungkin saya masih di kompetensi yang sama ya. Jadi di pertanyaan berbobot. Hanya saja saya merasa tadi agak kurang tuh dalam mengajukan pertanyaan. Kelihatannya masih agak sedikit muter-muter, masih sedikit kepanjangan gitu ya. Menurut Pak Budi sepertinya banyak ini dulu ya. Intronya kelamaan. Betul. Dan itu yang akan diperbaiki agar pertanyaan lebih simpel gitu barangkali ya. Betul. Lebih simpel, lebih efektif, dan coachingnya juga nggak nungguin apa nih yang mau dipancing dari pertanyaan berbobotnya coachnya. Baik Pak Budi, terima kasih sudah menggali potensinya kita sebagai coach, dan coachingnya juga sudah terbangun motivasinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih atas hadirnya Pak Budi dan Bu Emi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita. Saya tutup kegiatan coaching kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ika. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ika, Bu Emi? Alhamdulillah baik Pak Budi. Seger-seger atau ada yang lagi bawa masalah? Ada yang seger, ada yang bawa Ada yang masalah. seger, ada yang Pasti bawa manusia masalah. punya iya, masalah Pak harus. Budi, Nah, pasti ada. berarti kan kita di sini nanti akan melaksanakan coaching. Iya. Mudah-mudahan yang tadinya membawa masalah setelah dari sini hilang masalahnya dan Amin. muncullah solusi. Baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin kita konfirmasi dulu. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu rubrik yang akan kita gunakan apa nih dalam penilaian keberhasilan kegiatan coaching kita. Yang jelas kita kan sama-sama sudah mengetahui ya 3 kompetensi coaching, yaitu mendengarkan, aktif, kemudian present atau kehadiran penuh, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Ini dua ya kita sepakati itu jadi panduan kita dalam keberhasilan coaching. Kemudian juga dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu kan harus memenuhi alur kita, itu juga ya kita sepakati. Nah yang kedua, baik nih saya langsung ke Bu Ika nih ya. Coachingnya, Coach Bu Emi. Baik, kita sepakatin lagi dulu nih. Bu Emi, kegiatan coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam kegiatan, ya terima kasih Pak Budi, Ya. Bu Ika. Dalam kegiatan coaching ini saya mencoba untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Kehadiran penuh bisa. Kehadiran penuh, tapi saya juga akan mengadakan kompetensi, memunculkan kompetensi pertanyaan berbobot juga seperti itu. 2. Oke. Saya usahakan seperti itu. Nah, kalau begitu pertanyaan berikutnya yang lebih spesifik, kompetensi mana yang Ibu ingin lihat? Atau Yang lebih dikembangkan? spesifik itu saya ingin memunculkan kehadiran penuh. Kehadiran penuh dulu. Oke, baik. Nah, dari kehadiran penuh itu indikator apa yang bisa menilai Ibu berhasil? Indikatornya saya bisa mendengarkan full yang menjadi masalah dari coach saya. Kemudian saya juga bisa mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh coach saya untuk kelanjutannya dari masalah yang dihadapi. Dan saya juga akan berusaha untuk menjadi penengah yang baik
bagi coaching saya. Oke. Baik. Udah siap Bu ya? Siap Pak Budi. Siap. Soal Bu Haji Ika siap? Siap, Oke. insya Allah. Masalahnya di ini dikeluarkan semua menonton. Baik, silakan Bu Emi dan Bu Ika. Kita Terima mulai. kasih Pak Budi, Bu Ika. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Emi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Emi sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, gimana nih Bu Ika? Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya benar. Hari ini kita mau ngobrol apa nih Bu Ika nih? Sepertinya akan seru nih obrolan kita hari ini. Iya nih saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Emi nih kaitannya ya pasti di sekolah itu kan banyak sekali masalah ya. Saya pengen barangkali dengan ngobrol sama Bu Emi nanti masalah saya bisa saya munculkan ide-ide baru untuk memecahkan masalah itu gitu ya. Ini Bu Emi di sekolah itu kan apa sih banyak mading-mading ya, banyak papan-papan mading yang sudah ditempel tuh dari pandemi sampai sekarang gitu rasanya itu mading kok seperti didiamkan saja gitu ya. Anak kurang kreatif dalam hal menulis, anak kurang kreatif dalam hal membaca, perpustakaan terasa kosong, kemudian anak-anak kok tidak ada giroh atau keinginan untuk membaca buku, berliterasi gitu. Itu yang saya ingin angkat dari masalah saya hari ini Bu Emi. Jadi itu masalahnya. Iya, literasi anak yang rendah ya. Bagaimana kemampuan Literasi anak di sekolah kita supaya meningkat tuh apa sih sebenarnya ya yang menjadi faktor pemicunya supaya anak-anak ini supaya lebih giat lagi lah membacanya atau menulisnya dan sebagainya. Dalam hal literasi ya. Iya, Bu, dalam hal literasi tentunya. Oh, jadi itu masalah yang Bu Ika hadapi sekarang ya. Iya, betul. Kalau menurut Bu Ika, setelah nanti dalam pembicaraan kita ini, tujuan dari pembicaraan kita ini, menurut Bu Ika apa? Ya, dari tujuan pembicaraan kita hari ini, saya berharap saya mendapatkan solusi ya, mendapatkan pencerahan dari obrolan-obrolan kita itu akan muncul mungkin trik-trik atau alternatif-alternatif dari sebuah masalah itu bisa kita pecahkan lewat apa sih Dalam hal literasi ya dalam hal tersebut literasi ya. rendah itu supaya ke depan anak-anak kita ini yang memang sedang didengung-dengungkan literasi ya supaya ada lah girohnya untuk bisa lebih baik lagi. Iya Bu Ika. Berarti anak-anak menurut Bu Ika memang literasinya masih kurang. Ya, Dalam hal dikatakan rendah sih tidak ya, kreativitasnya tapi juga seperti kurang itu, lah. ya. Kemudian apakah dalam hal ini apakah hanya dalam kreativitas yang dimanding mereka kurang tertarik atau ada kreativitas lain yang mungkin mereka tertarik tapi tidak tertarik dengan mading seperti itu? Kalau saya melihat Bu Emi dari kelas saya sendiri ya dan berangkatnya kan dari ruang kecil kita dulu di kelas. Ketika di kelas anak-anak kita disuruh menuangkan ide, lama berpikirnya gitu kan, lama sekali berpikirnya untuk menuangkan satu kalimat aja tuh sampai berapa menit gitu baru muncul kalimat gitu ya. Kemudian apalagi dalam bentuk satu paragraf, apalagi dalam satu teks wacana yang panjang gitu ya. Lalu kreativitas lainnya misalnya apabila dia disuruh membuat sebuah puisi misalnya atau itu seringnya copy paste dari Google atau dari hal-hal yang memang dia jiplak entah itu sumbernya dari mana tapi tidak dia sebutkan kan ini yang berbahaya buat anak-anak kita. Saya pikir yang namanya plagiat atau menjiplak hasil karya orang lain tanpa memberikan sumber dari sumber sesungguhnya itu kan hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah ini yang miris bagi saya sampai hari ini kok anak-anak sepertinya berpikirnya masih terbawa era pandemi yang kita tidak tahu ya, belajar dari Google, belajar dari YouTube ya, artinya hal-hal untuk membangun sebuah kreativitas berbahasa itu sangat-sangat rendah Ben. Gitu ya Bu Ika. Itu Jadi masalah yang dihadapi Bu Ika dengan anak-anak itu sudah literasinya kurang, kemudian kemauan mereka untuk berkreativitas entah itu puisi, Ya, bacaan-bacaan lain itu ada. Kemudian ketika mereka ada tugas, mereka hanya bisa copy paste betul. tanpa menyebutkan sumber, sedangkan hal itu
sangat tidak boleh dilakukan, Iya. sangat dianggap sebagai plagiat karya orang lain seperti itu ya Bu Ika ya. Oke Bu Ika, dari masalah-masalah yang Bu Ika hadapi dengan anak-anak tadi, apa saja upaya yang sudah Bu Ika lakukan dengan kondisi seperti itu? Ya baik Bu Emi, upaya yang sudah saya lakukan, saya coba ya dari era pandemi. Setelah ketika pandemi kita bisa melihat anak-anak kita suruh tugas, mereka menulis lalu difoto, kita masih memberikan apresiasi karena saat itu memang saat kondisi yang sedang tidak memungkinkan ya, kita hargai lalu mereka berkreativitas. Tetapi ketika masa di tatap muka ini sudah berjalan hampir setahun ini, saya juga mencoba membangun kembali bagaimana anak-anak itu bisa menulis, berkreativitas lagi ketika dia suruh membuat poster atau apa gitu ya, sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Ada anak yang memang mempunyai bakat di bidang puisi. Terkadang Sudah hari muncul itu potensi. saya mencoba, silakan kalian buat puisi dengan tema ibu misalnya, atau dengan tema guruku, atau dengan tema keindahan alam. Ada anak yang bisa menuangkan idenya, tapi hanya sedikit gitu ya, ada sedikit. Belum semua gitu Ya, ya. itu upaya saya itu pertama memberikan tugas kepada anak untuk mencoba menulis. Saya hargai hasil kreativitas dia dengan setiap hari Kamis saya adakan kegiatan literasi berbahasa dengan cara menulis gitu Bu Emi ya. Setengah jam sampai 1 jam waktu itu saya berikan durasi kepada mereka untuk mencipta karya apapun yang mereka senangi gitu ya. Saya coba itu yang pertama. Yang kedua, saya coba juga membangun kebiasaan anak ini. Saya kumpulkan anak-anak dari kelas 4 dan 5, 8 rombel di kelas 4 dan 5 itu, dari 10 anak itu kan 80 anak tuh saya jaring itu, maksud saya harapannya 10 anak ini bisa menularkan ke teman-teman lainnya di kelas gitu. Ya, betul Itu sekali. upaya saya kumpulkan anak-anak itu, sambil saya juga bersinergi dengan teman-teman saya yang ada di kelas 4, kelas 5. Saya berdayakan mereka, ayo kita coba yuk membangun anak-anak ini supaya anak ini mau berkreativitas dalam berbahasa. Saya bagi-bagi tuh Bu Emi, kamu kelompok 1 tema puisi, yang kelompok 2 tema sains, kelompok 3 ya saya kelompok-kelompokan seperti itu. Nah, ada kelompok yang bidang cerita rakyat gitu ya, ada kelompok yang pokoknya ada 8 tema, fiksi dan non fiksi. Itu saya bagi itu 10 kelompok itu, 10 anak itu menjadi 8 kelompok dengan tema yang berbeda-beda. Setelah itu saya kumpulkan, lalu saya tata, lalu untuk mengisi mading-mading yang kosong itu upaya saya. Tapi ini belum berjalan maksimal ya, karena baru upaya. Kemarin alhamdulillah sih sudah berjalan, cuma belum konsisten gitu ya, belum maksimal. Itu upaya yang kedua. Upaya yang ketiga, saya ingin mencoba agar perpustakaan itu juga didatangi oleh anak dalam setiap waktu gitu, dibuat jadwal kunjungan, jadwal kunjungan untuk mereka bisa mau hadir ke perpustakaan untuk membaca buku. Itu Bu Emi. Ini upaya yang sudah Bu Ika lakukan itu sudah sangat bagus ya. Iya. Sudah bisa memunculkan potensi-potensi anak, dimulai dari hal-hal terkecil seperti itu ya, dengan mencipta karya apapun kan, karena Bu Ika tidak membatasi, berarti apapun yang mereka mampu, mereka mau, mereka sudah membuat karya untuk mengisi mading-mading seperti itu ya Bu Ika. Iya. Sudah sangat bagus sekali, sudah bersinergi dengan guru lain juga, kemudian karya-karya yang dihasilkan nantinya untuk mengisi mading. Nah, ini sudah bagus sekali Bu Ika ya, upaya-upaya yang dilakukan. Terima kasih Bu Emi, mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus, karena ini baru saya coba di tahun ini dengan mencoba menggiatkan literasi di sekolah saya gitu. Dengan upaya-upaya yang akan Bu Ika lakukan seperti ini, apa saja komitmen untuk Bu Ika bisa bertanggung jawab melakukan ini semua? Baik, mungkin tanggung jawab yang akan saya bangun dari diri saya, tentunya saya harus komit ya dengan apa yang sudah saya gagas ini. Memang kita tidak bisa bekerja sendiri Bu Emi, Betul sekali Bu Ika. tanpa didukung oleh rekan-rekan sejawat saya, ini tidak akan bisa berjalan. Ya, untuk
untuk itu saya mencoba mendekati ya, menjalin sebuah kolaborasi. Iya, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, guru kelas 4, guru kelas 5, untuk mencoba memaksimalkan kegiatan literasi ini gitu ya. Betul sekali. Dengan ada pembiasaan-pembiasaan juga yang coba saya lakukan. Pembiasaan pagi itu, literasi itu tidak hanya membaca dan menulis. Saya pikir berbicara pun merupakan, menyimak pun merupakan bagian dari literasi. Maka dari itu, ketika pembiasaan Jumat, saya udah coba tuh anak-anak saya latih pidato, kemudian mereka mengeksplor kemampuan berpidatonya di depan umum, depan teman-temannya dari kelas 1 sampai 6 ketika pembiasaan Jumat itu. Mereka berpidato, ada yang mereka membaca puisi. Itu saya coba dalam mengeksplor kemampuan untuk berbicaranya Bu Emi. Jadi literasinya menyeluruh gitu, tidak hanya membaca, menulis, tapi berbicara dan menyimak pun kita coba bangun di sini. Dari berbagai segi. Iya, betul sekali. Ya, ini tentu saja upaya dan komitmen bertanggung jawab yang Bu Ika lakukan itu sudah sangat bagus. Karena tentu saja siswa diberdayakan untuk memaksimalkan potensinya dengan bantuan kolaborasi dengan guru lain juga seperti itu Bu Ika. Sudah bagus sekali Bu Ika, semangat Bu Ika. Baik, terima kasih dukungannya. Alhamdulillah. Nah, dari pembicaraan kita tadi nih Bu Ika sudah mengungkapkan masalah yang Bu Ika hadapi, kemudian Bu Ika juga sudah mengungkapkan upaya-upaya yang akan Bu Ika lakukan dalam menghadapi masalah di kelas tersebut, di sekolah tersebut. Kemudian Bu Ika ada komitmen dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Insya Allah. Bagaimana sekarang perasaan Bu Ika? Perasaan saya lega, artinya saya bisa sharing dengan Bu Emi. Nah, ini masalah yang saya hadapi memang tidak tuntas hari ini gitu, butuh proses yang panjang, yang butuh betul-betul kolaborasi dengan teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjembatani itu gitu, sebagai bentuk aktualisasi saya sebagai CGP apalagi ya. Mudah-mudahan ini bisa terbangun anak-anak yang literasinya rendah, minimal grade-nya naik sedikit lah gitu ya, supaya ada peningkatan begitu Bu Emi. Alhamdulillah. Oke Bu Ika, dari pembicaraan kita tadi Bu Ika alhamdulillah sudah bisa mengidentifikasi masalah yang Bu Ika hadapi, kemudian sudah mengemukakan upaya-upaya dan solusinya. Bu Ika sudah menemukan sendiri solusinya tanpa saya harus memberikan saran atau apapun seperti itu. Alhamdulillah, semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat. Amin. Kemudian nanti sebagai tindak lanjut apa yang akan Bu Ika lakukan? Ya, tentunya saya sebagai tindak lanjut harus mencoba terus berbuat Bu Emi, terus bertingkat, berkuat, dan pendekatan kepada anak-anak ini harus terus dijalin gitu, agar kreativitas mereka tidak mandek di dalam diri mereka sendiri seperti katak dalam tempurung, nggak ngerti apa-apa. Mereka harus membuka cakrawala mereka dengan membaca dulu. Setelah membaca mereka bisa menuangkan dalam bentuk tulisan. Mudah-mudahan itu yang menjadi inspirasi saya untuk bisa menalurkan anak-anak yang literasinya minimal agak meningkat. Semangat Bu Ika. Baik Bu Emi, terima kasih. Alhamdulillah pembicaraan kita hari ini, ngobrol kita hari ini, sharing kita hari ini ada manfaatnya. Kalau Bu Ika nanti ada yang perlu di-sharingkan lagi, tinggal siap hubungi saya. Oke, Bu Emi, insya Allah saya akan WA Bu Emi ya kalau seandainya sudah terjadi satu perubahan, dan saya juga minta juga pendapatnya barangkali untuk kedepannya agar kegiatan yang saya gagas ini bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Ika untuk ngobrol dan sharing kita hari ini. Pak Budi juga saya ucapkan terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bu Ika, Bu Emi sudah selesai ya coachingnya nih berdua nih. Alhamdulillah. Gimana perasaannya dua-duanya? Nah ya. Alhamdulillah Pak bisa mendengarkan. Bisa saling sharing Pak. Udah tuntas? Insya Allah tuntas. Ya, baik. Nah ini coachingnya udah tuntas. Sekarang saya pindah ke coach dulu. Baik. Nah ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dengan coachnya. Oke. Baik Bu Emi, ketemu lagi dengan saya sekarang.
ya. Kita ngobrol lagi nih terkait dengan praktek coaching yang tadi Ibu lakukan Ya, dengan betul. Bu Ika, ya. Nah, dari proses coaching itu apa saja yang udah nampak, yang udah Ibu tadi targetkan sebagai kompetensi yang akan dikembangkan? Dari kompetensi yang akan dikembangkan itu yang saya rasa sudah nampak, saya bisa hadir untuk mendengarkan semua masalah dari Bu Ika. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin sudah ada ya Pak, tapi saya rasa buat saya masih agak kurang berbobot seperti itu. Udah bagus sih. Alhamdulillah. Berbobot sekali. Udah berbobot. Oke, baik. Nah, memang tadi saya lihat kelihatannya suasananya nyaman ya, akrab. Nah, berarti kan itu Ibu sudah bisa mengkonsentrasikan penuh membangun hubungan yang baik dengan antara coach dengan coachee. Ya, saya lihat Ibu sudah bisa berfokus ya present, hadir penuh gitu ya. Ya, sudah bisa berfokus pada coachee, tidak membangun pengalaman pribadi atau pendapat pribadi itu sudah. Dan saya lihat beberapa kali juga Ibu sudah memberikan apresiasi nih terhadap apa yang sudah diutarakan oleh coachee. Sip, mantap gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan? Untuk kedepannya kompetensi yang harus saya kembangkan, saya harus meningkatkan kemampuan hadir penuh saya. Kemudian yang kedua, pertanyaan berbobot. Tantangan baru. Tantangan baru. Karena dengan pertanyaan seperti itu kan kita bisa menggali masalah yang dihadapi oleh coachee. Jadi kita bisa menggali masalah dari coachee, juga bisa menggali upaya atau solusi dari coachee itu sendiri. Jadi memancing, memunculkan ide-ide, memunculkan apa sih yang dihadapi, kemudian apa saja sih yang bisa dijadikan solusi tanpa saya harus memberikan saran atau pendapat saya. Siap, bagus, siap. Oke, mungkin itu aja dari pengamat ya, saya sebagai pengamat yang bisa saya katakan. Mudah-mudahan kegiatan coaching kita ini bisa kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari di tempat kerja kita, baik bersama dengan teman sejawat, rekan-rekan, atau bahkan dengan murid-murid. Yang mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mempraktekannya secara real, nyata. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita cukupkan, maka saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat dan wabarakatuh. tepuk tangan untuk kita. Terima kasih. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Budi, Bu Ika hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Eni. Baik, semoga sehat selalu ya, Amin. supaya bisa melaksanakan tugas. Amin. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching bersama Bu Ika dan juga Pak Budi. Bu Ika sebagai coach dan Pak Budi sebagai coachee, dan saya sebagai observer untuk mengamati praktek coaching yang akan berjalan nanti. Saya bertugas sebagai observer, nanti tentu saja akan mengamati proses yang berjalan di antara coach dan coachee. Nah, apakah nanti sudah terdapat alur tirta yang sudah kita pelajari ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, sebelum kita mulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach. Yang pertama, Bu Ika, Ya. dari kompetensi coaching yang akan kita lakukan ini, kompetensi coaching apa yang akan Bu Ika laksanakan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Bu Eni, terima kasih. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan barangkali hari ini, saya ingin hadir penuh untuk coaching saya. Saya mencoba akan memposisikan diri saya hadir sepenuh-penuh diri saya supaya saya mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Apakah ada kompetensi coaching lain yang akan dikembangkan, Ika? Ya, barangkali ditambah dengan kemampuan untuk bertanya secara berbobot ya, pertanyaan berbobot.
Oke, Rika. Nah, dari dua kompetensi coaching yang akan Rika kembangkan nanti, yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu tuju dalam coaching ini apa Rika kira-kira? Yang akan saya tuju dari coaching ini, saya ingin melihat apa nanti rencana aksi yang akan disampaikan oleh coach saya. Sampai beliau, coach saya itu menemukan titik temu dari rencana aksi yang akan dia lakukan dalam mengatasi permasalahannya, gitu Bu Emi. Berarti akan melihat rencana aksi dari Pak Budi nantinya ya, Bu Iya, Ika ya. betul. Kemudian setelah melihat rencana aksi yang akan diungkapkan oleh Pak Budi nanti, kira-kira apa indikator yang buat Bu Ika dan yang menjadi indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diungkapkan nanti dalam proses coaching ini? Ya, ketika coach saya bisa mengungkapkan berbagai alternatif solusi, mungkin itu yang sebagai indikator keberhasilan saya untuk mencapai proses coaching yang baik ya. Selagi coach saya bisa mengungkap beberapa solusi atau aksi dari rencana aksi yang beliau akan sampaikan, itu pertanda bahwa indikator yang akan saya tuju bisa tercapai, Bu Emi. Seperti itu. Jadi Iya. indikator ketercapaiannya adalah dari solusi-solusi yang akan diungkapkan oleh Pak Budi nanti. Betul. Oke, Bu Ika. Semoga saya bisa memandu coach saya sampai menemukan titik dari solusi dari aksi yang akan beliau sampaikan. Oke, insya Allah bisa ya, coach Baik. dan coaching. Oke, sekarang kita akan melakukan proses coachingnya kepada Bu Ika dan Pak Budi. Dipersilakan untuk memulai proses coaching. Baik Bu Emi, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar di hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Jumpa gimana Bu? lagi nih dengan Iya. Pak Guru Budi ya, Baik. yang akrab dipanggil Pak Guru Budi. Hari ini saya senang sekali bisa bertatap muka dengan Pak Budi. Kita bincang-bincang ya Pak Budi ya. Insya Allah. Ngobrol ringan saja nih dalam beberapa menit ke depan. Sebenarnya apa nih yang akan kita obrolkan nih Pak Budi nih? Kira-kira. Iya, jadi saya datang ke sini sebenarnya mohon maaf bawa masalah. Jadi bawa- Semua manusia punya masalah ya Pak Budi ya. Iya, jadi bukan Pada- bawa oleh-oleh, bawa Iya. masalahnya. Mudah-mudahan bisa kita temukan ya nih Insya Allah, nanti baik. jalan keluar dari masalah Pak Budi. Iya, jadi masalahnya itu saya agak bingung, mungkin juga kecewa juga ya bahwa setelah pandemi ini kok anak-anak kelihatannya kemampuan narasinya hilang. Jadi setiap menemukan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau uraian itu seakan-akan anak-anak udah blank. Ya, ada yang nulis sambil tiduran, ada yang nulis tulisannya nggak kebaca saking ininya, kemudian ada juga yang kosong sama sekali. Ini bingung saya, ini kenapa gitu ya? Jadi Pak Budi saat ini menghadapi masalah anak-anak di sekolah itu kemampuan narasinya sangat-sangat minim, sangat rendah gitu ya. Terbukti dari yang tadi Pak Budi sampaikan, ketika menghadapi soal-soal banyak anak-anak yang kurang respon ya. Betul, untuk mengungkapkan buah pikirannya dalam sebuah tulisan. Apa nih indikator yang Pak Budi bisa lihat dari seorang anak itu yang narasinya rendah? Ya, jadi ketika latihan menjawab soal atau apa itu ketika saya koreksi itu pertanyaan, kadang pertanyaannya ke barat, jawabannya ke timur. Gitu. Dan itu kalaupun pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mengharuskan anak berpikir lebih, itu hampir nggak dijawab. Hampir tidak dijawab. Hampir tidak Jadi dijawab. kosong. Kosong gitu. Hanya pertanyaan-pertanyaan yang ya terbatas lah, menyebutkan satu atau dua kegiatan yang spesifik yang ada di buku dia bisa. Tapi kalau menarasikan lebih jauh itu nggak ada. Kira-kira dalam skala berapa yang Pak Budi bisa coba lihat dari potensi anak-anak yang saat ini menurut Pak Budi tingkat narasinya rendah? Skala berapa itu kira-kira Pak Budi bisa cantumkan? Kalau dari skala 1 sampai 10 itu ya, Iya. kayaknya dengan yang ada sekarang ini masih di angka 5 kali ya. Masa sampai 5 begitu Pak Budi? 5, ya orang nulisnya aja sambil tidur Bu.
Oh. Gitu tadi, aduh luar biasa deh. Itu pada setiap kelas atau hanya di kelas Pak Budi saja yang terjadi tingkat narasi anak itu rendah? Kalau saya ngobrol sama teman-teman sih, memang hampir rata-rata ya seperti itu. Jadi memang ketika ngobrol dengan teman sejawat satu tingkat sama teman guru kelas 6 juga mengeluhkan hal yang sama. Betul. Oh, berarti bukan di kelas Pak Budi saja ya. Jadi ini permasalahan ini juga bisa melebar ke seluruh betul. di kelas, maksudnya di sekolah Pak Budi gitu ya, secara umum ya. Kira-kira Pak Budi bisa tidak melihat apa penyebab dari rendahnya anak-anak untuk kemampuan narasi mereka? Nah, kalau perkiraan saya pertama gitu ya, ini kan habis PJJ nih Bu nih, Yeah. 2 tahun ya PJJ. Nah, biasanya kan kami para guru gitu ya, teman-teman juga yang saya lihat rata-rata memberikan tugas, apalagi penilaian harian atau untuk tes ulangan itu pilihan ganda. Oh, iya. Selalu pilihan ganda. Kalaupun ada yang berkembang dikit, isian hanya terbatas. Isian pun terbatas, tidak Iya, uraian isian panjang. tidak hanya 1 atau 2 kata, karena kan kita pakai Google Form. Betul. Nah itu, dan kebanyakan mungkin dicurigai jawaban itu copy paste. Betul. Tidak Gitu. berpikir dari diri tidak. dia sendiri ya. Dari diri sendiri. Nah, jadi kemungkinan itu yang kedua mungkin karena baru tatap muka, keinginan bermainnya masih tinggi, akhirnya ya euforianya ke sana. Gitu. Itu yang menjadi penyebab ya menurut Pak Betul, Budi, betul. tingkat narasi anak-anak itu rendah Betul. karena pandemi 2 tahun, lalu dia malas berpikir untuk menuangkan ide-ide ya. Betul. Nah, ketika tes juga berupa tes dalam satu mata pelajaran tertentu pakai Google Form terus, nah ini yang menjadi penyebab anak-anak kita stuck ya jadinya ya. Betul. Betul. Lalu apakah ada sudah upaya-upaya yang sudah Pak Budi lakukan? Semenjak tatap muka nih masuk sih sudah ada beberapa upaya. Yang pertama mulai merubah nih kebiasaan yang tadinya pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda nih mulai diubah ke isian, kemudian dan Uraian. terbatas tapi masih terbatas. Nah itu sudah. Yang kedua mulai ada digaungkan lagi atau dijalankan kembali literasi. Jadi anak menceritakan dari buku cerita pendek itu sudah. Hanya itu? Apakah ada hal lain, upaya lain yang sudah Pak Budi lakukan? Berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang lain barangkali? Nah, memang sih ada yang mau saya lakukan gitu, upaya lain, cuma masih dalam angan-angan gitu, yaitu membuat program di hari Kamis, yaitu Harkata, Hari Kamis Bercerita. Jadi Oh, bagus sekali tuh. Harkata, Hari Kamis Hari Bercerita. Kamis bercerita. Jadi itu saya harapkan sih anak-anak sebelum 30 menit sebelum belajar, anak-anak curhat di kelas. Cerita mulai dari kegiatan dia dari bangun tidur sampai apa, yang penting nih anak mau menarasikan kegiatan. Itu dalam bentuk lisan kan berarti ya? Lisan. Nah, berarti kalau dalam bentuk tertulisnya Nah, tertulisnya nanti yaitu tadi mereka menceritakan. menuliskan dalam bentuk karangan. Oh, itu sudah dijalankan oleh Pak Budi? Sudah. Wah, bagus sekali kan tuh ya. Sudah ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Budi mengatasi permasalahan yang tadi diungkap ya. Iya. Ya, untuk kedepannya Pak Budi ini, apa kira-kira rencana aksi yang akan Pak Budi lakukan dalam waktu yang dekat ini? Oke, yang pertama saya menunjukkan tadi, jadi Iya. setiap kegiatan evaluasi dirubah dari PG ke isian atau uraian. Ya. Nah, uraiannya agak ditingkatkan, kesulitannya yang tadinya terbatas menjadi terbuka. Oh, gitu. Kemudian yang kedua tadi saya mau laksanakan Harkata, ya, yang tadinya hanya kegiatan sehari-hari mereka dari bangun tidur sampai
tidur lagi, mungkin nanti akan dimasukkan topik-topik tertentu. Oh iya, lebih meluas lagi ya lebih meluas. bahasannya. Kemudian ketika dia menceritakan dalam bentuk tulisan, mendongeng, mungkin akan saya masukkan selingan musik. Oh, Diperdengarkan, menarik gitu ya. diperdengarkan musik. Anak lagi menulis, diperdengarkan musik. Mungkin itu yang mau saya lakukan, Pak. Wah, luar biasa nih. Berarti sudah banyak juga nih rencana-rencana aksi yang akan Pak Budi lakukan ya, terkait dengan masalah tadi, anak-anak yang narasinya rendah itu, dengan upaya-upaya yang Pak Budi lakukan, minimal nanti ada peningkatan begitu ya Pak Budi ya. Baik Pak Budi, lalu setelah sudah tadi rencana aksi sudah Pak Budi akan lakukan, bagaimana bentuk tanggung jawab Pak Budi sebagai seorang yang nanti akan menggali potensi anak ini agar narasi mereka lebih meningkat gitu ya? Apa bentuk tanggung jawab yang akan Pak Budi lakukan? Yang satu, saya akan mengajak anak-anak untuk membuat jadwal bersama. Oh, membuat jadwal. Setelah itu menjalankan jadwal sesuai yang tadi dibentuk. Kemudian saya akan mengajak teman satu tingkat saya, sama-sama guru kelas 6. Oh, selevel aja nih. Selevel pertama untuk melaksanakan program yang sama. Gitu. Dan saya harapkan juga gurunya juga mengingatkan saya, jadi bisa menjaga komitmen saya juga terhadap anak-anak. Kalau kelas saya sendiri takutnya nggak ada yang ngingetin. Betul. Gitu. Dan terakhir saya berharap sih nanti kemungkinan dari pimpinan kepala sekolah dalam event-event tertentu tuh ada event lomba untuk bercerita atau mengarang. Itu puncaknya ya. Puncak dari sebuah peningkatan narasi anak-anak supaya tinggi dengan diadakan ajang lomba. Berarti itu tolak ukur Pak Budi barangkali. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Amin. Sudah cukup baik apa-apa yang sudah diprogramkan atau rencana aksi Pak Budi, lalu bentuk tanggung jawab Pak Budi juga sebagai seorang guru yang akan komit ya, untuk penanganan kasus yang sedang dihadapi Pak Budi hari ini. Baik Pak Budi, di akhir perbincangan kita barangkali kita bisa simpulkan ya, apa nih kesimpulan dari obrolan kita hari ini? Ya, yang pertama ya saya mengakui bahwa kemungkinan masalah anak-anak tuh karena kurangnya ya daya dorong dari mungkin dari orang tua, dari saya juga. Nah, saya akan melaksanakan tadi satu harkata benar-benar terjadwal dengan baik dan memberikan motivasi anak-anak. Yang kedua, teman sejawat itu juga tetap melaksanakan ya, agar juga beliau melaksanakan. Ketika saya lupa, Pak Budi nggak bisa diingatkan, saling mengingatkan agar menjaga komitmen bersama. Dan yang terakhir ya kesimpulan, mudah-mudahan sih ada semacam motivasi dari luar, ada semacam tolak ukur dari luar, yaitu pimpinan bisa mengadakan suatu kegiatan dalam bentuk mungkin lomba bercerita, mendongeng, atau membuat puisi atau karangan. Itu kesimpulannya, mudah-mudahan solusi ini pas gitu ya. Baik. Ya, mudah-mudahan ya Pak Budi ya. Mudah-mudahan. Apa saja yang sudah Pak Budi gagas, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik dan didukung juga oleh semua lingkungan Pak Budi. Dan intinya nanti kepala sekolah pun bisa mendukung dengan adanya program yang tadi Pak Budi inginkan berupa ajang lomba. Baik, barangkali ini saja ya yang bisa kita obrolkan ya Pak Budi ya. Terima kasih nih sudah sharing dengan saya, sudah berbagi masalahnya. Kira-kira perasaan Pak Budi gimana nih? Ya, alhamdulillah udah lega ya. Udah agak lega ya. Jadi termotivasi, mudah-mudahan bisa. Baik, semangat Pak Budi. Mohon doanya juga. Kita terus mendoakan ya Bu Emi ya. Mudah-mudahan Pak Budi bisa melakukan aksi-aksi nyatanya di sekolah Pak Budi. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nih. Saya tunggu nih nanti ketika Bapak adakan ajang lomba, barangkali bisa saya jadi jurinya gitu. Siap. Terima kasih Pak Budi atas obrolan kita hari ini. Saya cukupkan ya. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas dulu untuk kita semua. Alhamdulillah. Proses coaching sudah berjalan dan terlihat sangat menarik. Coach dan juga coachingnya. Kemudian dalam proses coaching tadi saya mengamati memang sudah
sudah tampak sangat mengalir, kemudian tidak tampak seperti antara orang lain dengan orang lain, tapi sangat menyatu pembicaraannya. Alhamdulillah. Kemudian saya juga tadi sudah lihat di dalam proses coaching sudah tampak alur tirtanya ya, sudah ada tujuannya, kemudian coach juga sudah mengidentifikasi masalah dari coach, kemudian coach juga sudah mengupayakan dan mengungkapkan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab juga seperti itu. Kemudian ada yang perlu saya tanyakan nih untuk coachnya. Iya, baik Bu Eni. Tadi Bu Ika sudah mengungkapkan kompetensi yang akan dimunculkan dalam proses coaching ini. Kira-kira apa indikator dari keberhasilan proses coaching yang sudah Bu Ika dan Pak Budi lakukan hari ini? Ya, terima kasih Bu Emi. Barangkali saya bisa mengungkapkan keberhasilan saya dalam proses coaching saya kepada Pak Budi selaku coach saya. Saya tadi di awal saya ingin menghadirkan hadir penuh untuk coach saya. Saya mendengarkan seluruh permasalahan yang dialami oleh beliau. Pada akhirnya saya menuntun beliau untuk bisa menemukan titik masalahnya dan akhirnya memunculkan rencana-rencana aksi yang akan beliau lakukan. Itu Bu Eni indikatornya, karena Pak Budi ini saya dukung untuk pemunculan idenya itu sudah cukup brilian ya. Tinggal pelaksanaannya nih sudah tampak dari beliau sendiri, bukan dari saya, tapi saya memicu alur berpikirnya Pak Budi supaya mengalir, dia tumbuh dari dirinya sendiri untuk bisa menyampaikan aksinya atas permasalahan yang beliau sedang alami, begitu Pak Bu Eni. Oke Bu Ika, saya juga lihat tadi ya proses coachingnya, memang coachnya juga sudah mampu hadir penuh untuk coaching. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga sangat berbobot yang mampu memunculkan upaya-upaya dan solusi, ide-ide yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian dari kompetensi yang tadi Bu Ika sebutkan, kira-kira apa yang perlu dikembangkan kompetensinya dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan? Ya, dari proses coaching yang sudah saya lakukan terhadap Pak Budi, mungkin saya ingin mengembangkan potensi saya, ingin hadir secara penuh lagi dan mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi gitu Bu Emi. Padahal sudah berbobot tapi lebih. Iya, saya ingin meningkatkan kualitas itu. Barangkali belum seutuhnya saya bertanya, masih ada yang harus saya gali lagi gitu ya untuk menyampaikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Itu mungkin yang ingin saya asah dari kompetensi saya sebagai coach. Iya, betul Bu Ika. Memang kemampuan coach dan kemampuan coach itu akan sangat berasal dari coach yang mampu memunculkan ide-ide kreativitas baru. Betul. Oke Bu Ika, Pak Budi, terima kasih proses coaching kita sama-sama, hari ini Bu Eni. berjalan lancar. Amin. Semoga kita bisa melaksanakan proses coaching ini di kesempatan-kesempatan lain dan kepada teman sejawat kita ataupun kepada murid kita ataupun kepada orang-orang lain yang berada di sekitar kita yang membutuhkan proses coaching tersebut. Terima kasih Bu Ika, Pak Budi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.